Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya bahwa saya akan memberikan eh, implementasi algoritma dari konsep Particle Swarm Optimization atau yang kita kenal dengan PSO yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Baik itu dalam bentuk video maupun pertemuan langsung. Tapi di sini saya sementara baru bisa memberikan dalam bentuk video rekaman. PSO biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah optimasi atau optimalisasi dari sebuah persoalan. Dan kalau kita sudah bisa membuat algoritma yang tentu saja berdasarkan perhitungan-perhitungan formula yang sudah ditentukan oleh penemunya, maka dengan algoritma itu kita bisa implementasikan dalam bentuk coding sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam bentuk program atau aplikasi komputasi ya. Oke, langsung saja kita review sebentar bahwa PSO itu sebetulnya adalah tiruan atau artificial dari kecerdasan sosial ya, dari makhluk hidup, entah itu burung, ikan atau yang lain yang biasanya secara berkelompok melakukan sesuatu secara bersama-sama. Di sini di layar Anda lihat gambar burung, sekawanan burung yang terbang mencapai tujuan tertentu ya. Yang biasanya kita lihat arahnya seolah-olah tidak beraturan tapi sebetulnya menuju satu titik tertentu ya. Nah itu kita sudah bicarakan di konsep sebelumnya. Nah yang sekarang yang ingin kita bicarakan adalah bagaimana cara konsep itu dituangkan dalam bentuk formula matematis atau perhitungan ya. Sekarang kita ambil dari sekawanan burung ini kita anggap sebagai sekumpulan partikel ya. Dan salah satu burung kita asumsikan sebagai satu partikel. Nah, ini saya pilih yang dilingkari warna biru muda ini ya. Kemudian kita lihat di bentuk yang lebih detail ya. Kita ambil satu contoh saja, burung yang tadi ini ya. Kita culik dia dari sekawanannya. Nah, setiap partikel atau burung dalam sekawanan burung tadi yang kita asumsikan sebagai partikel dari swarm itu punya komponen-komponen yang melekat. Ini dalam konteks dia bekerja sama atau berkomunikasi dalam kelompok sosialnya ya, untuk mencapai tujuan tertentu tadi. Eh, Komponen pertamanya adalah posisi awal yang kita asumsikan sebagai X ya. X. Kemudian atau posisi aja dulu ya. Dia punya posisi ya. Sesuai di gambar ini dia punya posisi kan, di antara yang lain posisinya beda nih dibanding yang lain. Ya, masing-masing juga punya posisi ya. Posisinya beda setiap burung atau setiap partikelnya. Kemudian dia juga punya kecepatan. Kecepatan V ini. Digambarkan dalam panah karena V kecepatannya punya arah. Ini punya arah. Kemudian komponen yang lain dari setiap partikel atau gambaran di sini burung ini, dia punya memori atau ingatan tentang performa terbaiknya. Performa terbaiknya ini adalah kombinasi antara posisi dan kecepatannya. Ya, dia ingat itu. Performa terbaik saya di sini nih. Yang merupakan pengurangan vektor ya antara eh, posisi, perubahan posisi dan kecepatan. Nanti akan kita lihat di rumus yang lebih detail. Ya, dia punya komponen ingatan posisi terbaik individu. Kemudian
berdasarkan informasi dari teman-temannya yang lain, ya, dari teman-temannya yang lain ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya, ada 7 teman yang lain itu memberikan informasi performa yang berbeda, yaitu resultan dari eh, posisi dan kecepatan yang sudah merupakan kesimpulan dari 7 teman yang tadi, yang posisinya di sini. Nah, ini setiap partikel punya masing-masing komponen yang sama. Ya. Ada X, ada V, ada PI ya. PI ini individual dan PG ini grup. Ya. Performa grup, performa individual dan performa grup. Kalau PI-nya pasti beda-beda setiap partikel atau setiap burung di konteks ini. Tapi performa terbaik grupnya itu pasti sama mereka. Ya, posisinya di sini. Nah, nanti kecepatan, baik kecepatan dan posisi berikutnya dari burung ini bergerak kemana dengan kecepatan berapa, itu tergantung dari komponen-komponen ini semua. Gitu ya. Ya, meskipun kita secara faktual melihat, kita melihat burung itu terbangnya secara kontinu, tapi dalam konteks perhitungan seolah-olah kita buat diskrit ya, sepatah-sepatah, bergerak berhenti, padahal sebetulnya kontinu ya, tapi untuk memudahkan perhitungan aja. Karena toh nanti dalam implementasi coding juga dalam bentuk loop, di mana loop itu juga seolah-olah diskrit ya, sepatah-sepatah, tapi berulang. Jadi seolah-olah sepatah tapi berlanjut jadi kontinu. Nah, lebih detail lagi perhitungannya seperti ini, ya. Jadi posisi awal burung tadi kita asumsikan sebagai XI, ya, I itu individual, X-nya ada tanda vektornya karena berarah. Kemudian ada T di sini. T itu waktunya. Jadi waktu saat kita menghitung pertama kali, inisial, itu disebut sebagai T saja. Sehingga XIT ini adalah posisi awalnya. Posisi awal dari partikel yang kita culik tadi. Kemudian kita lihat ada vektor VI, ya, kecepatan individual dari partikel tadi, partikel I, di waktu ke T juga. Jadi ini ada arah atau posisi dan kecepatan di T yang sama, di waktu yang sama. Nah, ini tadi performa individu terbaik itu selisih dari atau perhitungan vektor selisih dari posisi performa P dikurangi posisi sekarang. Ini. Kemudian ada XI T plus 1, Anda bisa lihat sebetulnya sama ya, XI, cuman T-nya plus 1, artinya ini posisi berikutnya. Posisi berikutnya dari elemen, ya, T plus 1. Nanti juga akan ada V T plus 1, VI T plus 1 ini. Dimana itu adalah kecepatan berikutnya. Setelah dikalkulasi berdasarkan nilai dari base performa, global ya, atau grup ya, performa grup, terbaik grup, performa terbaik individu, kecepatan dan posisi yang sekarang. Nah, itu rumus yang diberikan oleh penemu metode ini adalah seperti ini. Kecepatan berikutnya, ini kita baca sebagai kecepatan berikutnya, VIT plus 1, itu sama dengan sebuah konstanta omega, ya,
W ini dibaca omega ya. Dikalikan eh, kecepatan awalnya tadi, ditambah C ini juga sebuah konstanta. Konstanta dikalikan PIT min XIT ini eh, pengurangan dari base individual dikurangi posisi di T yang sama sebelumnya ya. Ditambah C2 ini juga konstanta. G ini base performa dikurangi XIT posisi individu. Ya, ini rumus untuk kecepatan berikutnya dari burungnya tadi, dari partikelnya. Kemudian posisi berikutnya dari burung T+1 bisa dihitung dari kecepatan posisi terdahulu ditambah kecepatan berikutnya yang setelah dihitung di atasnya tadi. Oke ya. Nah, kita lanjut formula berikutnya dari BSO. Iya, nantinya ini akan selalu dihitung secara berulang. Jadi akan selalu ada update VI terbaru dengan T berikutnya, sampai didapatkan titik yang optimal. Jadi ini akan terus diiterasi. Ya, berapa jumlah iterasinya kita tentukan sebagai parameter. Begitu juga dengan omega C1. Ini sebuah konstanta yang kita tentukan di awal. Biasanya diisikan secara random antara 0 sampai 1. Nanti kita lihat di contoh. Kemudian ini. Kalau misalnya partikel itu berada dalam space atau dalam ruang yang berdimensi lebih dari 1, ada elemen lagi J. Jadi space-nya itu dinamakan J. Jadi kalau tadi yang hitungan pertama yang tidak ada J-nya, itu berarti dia cuman bergerak di satu dimensi saja, satu space. Ya. Sedangkan kalau pakai J seperti ini berarti dia ada dimensi berarti. Jadi nanti loopnya ada dua arah, ke I sebagai individu dan ke space-nya ada berapa. Jadi I-nya ini akan diulang sejumlah space-nya, sejumlah dimensinya ya. Nah, itu sama dengan omega VIJT ditambah R1 C dan seterusnya ya, dan plus R2 C2 ini dua-duanya konstanta. Koefisien korelasi akselerasi ya ini. Sedangkan W dikali JT ini disebut sebagai inersia. Inersia yang membuat partikel ini bergerak ke arah tertentu ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana bentuk pseudocode dari implementasi konseptual tadi yang berupa formula matematika tadi? Kita lihat pseudocode berikut ini yang bisa Anda lihat di link yang sudah saya sertakan di situ ya, di swarmintelligence.org/tutorials PHP ya. Jadi yang pertama ditentukan dulu equation-nya. Equation ini persoalannya ya. Fungsi yang akan dioptimalisasi atau dioptimasi. Kemudian seperti yang sudah ditunjukkan di formula, yang pertama kali dihitung adalah V-nya. Di V sama dengan C0 dikali V itu sendiri ditambah C1 dikalikan sebuah nilai random, kemudian dikalikan base performa atau base dikurangi posisi
awal atau X-nya ya. Kemudian ditambah C2 sebuah konstanta berikutnya dikalikan sebuah nilai random dikalikan lagi eh, global base-nya performa keseluruhan dari sekawanan itu ya, sekawanan partikel itu dikurangi posisi awalnya. Atau kita bisa merefer lagi ke slide sebelumnya ini. Nah, ini dia. Ya. Jadi nilai random 1, 2 tadi ada dicantumkan di situ code ya. Random ini, kemudian C1, C2 juga eh, ada di sini. Kemudian ini performa terbaik individu dikurangi posisi dan performa terbaik grup atau sekawanan dikurangi posisi. Itu juga implementasi dari rumus ini. Ya ada. Oke. Sedangkan C0 di sini C0 ini menggantikan posisi W di sini omega ya. Omega sebenarnya kita boleh pakai simbol apapun sebetulnya. Yang terpenting bahwa setiap elemen dalam formula itu ada dalam codingnya. Ya, setelah dihitung kemudian eh, posisi sama dengan posisi ditambah dengan kecepatan. Ini ada di formula yang di awal ini tadi ya. Nah ini posisi terbaru sama dengan posisi sebelumnya ditambah kecepatan terbaru. Ya, dimana kecepatan terbaru tadi dihitung. Ya, cuman karena space-nya lebih dari satu ditambahkan nilai random. Oke. Kemudian dihitung, sebelumnya diinisialisasi partikelnya dulu. Nah, inisialisasi ini berupa parameter-parameter yang harus diisikan ya. Jadi kalau dalam coding sebenarnya nanti akan kita lihat bahwa di awal akan ditentukan dulu nilai C, W, C1, C2 dan jumlah partikelnya ada berapa dan beberapa nilai untuk parameter yang lain diinisiasi di awal ya. Apalagi kalau kita pakai dalam Python ada library khusus yang dipakai untuk menghitung PSO ya. Nanti saya tunjukkan. Kita tinggal mengisikan parameter-parameter tadi. W, C1, C2, kemudian P dan beberapa partikel yang lain kalau dibutuhkan. Oke. Kemudian sidikut selanjutnya ini masih belum selesai. Baru setelah diinisialisasi dihitung. Setiap partikel dihitung, dikalkulit untuk mendapatkan ini tadi. Mendapatkan V terbaru dulu, baru kemudian mendapatkan posisi terbaru berdasarkan V yang sudah dihitung. Ini ya. Kemudian masing-masing diupdate ya. Diupdate untuk dihitung lagi pada proses berikutnya ya. Jadi setiap partikel dihitung masing-masing base value-nya, group value-nya dan partikel dan individu base individu ya, sorry. Nah, ini terus diulang sampai kapan? Ini sampai nilai maksimum iterasi. Artinya dalam coding nanti kita juga akan menentukan berapa maksimum iterasi yang kita tentukan. Berhenti atau pembatas looping yang lain adalah selain jumlah iterasi juga berapa error yang kita target untuk mendapatkan posisi optimal ya. Kalau sudah tercapai salah satu dari maksimum iterasi dan minimum error maka looping berhenti. Ya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan
bagaimana pseudocode itu diimplementasikan. Ada banyak sekali literatur tentang bagaimana cara menerapkan coding dengan pseudocode PSO tadi ya dalam berbagai bahasa. Tapi di sini karena mata kuliah ini cuma sebuah eh, mata kuliah konseptual ya, basic atau dasar pengenalan beberapa metode dalam kecerdasan buatan, salah satunya PSU, maka saya tidak mengharuskan Anda untuk membuat codingnya sedetil seperti Anda membuat sendiri dari awal ya. Meskipun itu banyak, tapi lebih ke memanfaatkan library yang sudah disediakan, khususnya dalam bahasa Python ya. Jadi ada project untuk PSO yang dinamakan PySwarms dengan alamat py.org ya, project PySwarms. Ini memang dikhususkan untuk persoalan PSO dalam bahasa Python. Uh, di dalam link yang saya sebutkan tadi, nanti saya tunjukkan di slide ya, itu ada dokumentasi yang lengkap bagaimana cara mulai dari instalasi, kemudian requirement ya, ini requirementnya Python versi 35 ke atas, kemudian ada beberapa fitur dan cara-cara instalasi serta penggunaan eh, fungsinya, penggunaan library-nya dan fungsi-fungsinya, sekaligus cara pengisian parameternya. Semuanya ada. Dan di sini dicontohkan juga ya. Ini proses instalasinya pakai instalasi tools instalasi PIP install by Swarms. Nanti kalau Anda terkoneksi ke internet, otomatis akan diinstalkan oleh interpreter Python ya. Kemudian ini percobaannya. Kalau Anda menginstal dari source code ini ya, GitHub. Kemudian bagaimana cara implementasinya? Jadi saya langsung saja tunjukkan basic usage-nya, penggunaan sederhananya. Yang pertama adalah tentu saja deklarasi penggunaan library PySwarms ya, pakai import. Kemudian diasumsikan persoalan yang akan dicari optimasinya adalah nilai minimal dari fungsi x kuadrat atau apa yang disebut dengan sphere function ya, sphere function. Jadi sphere function ini sudah ada di dalam library juga. Jadi kita manggilnya pyswarm.utils.function.sphere. Ya. Ini fungsinya x kuadrat, nanti dicari nilai minimalnya. Kalau Anda belum tahu apa itu fungsi sphere, saya tunjukkan fungsinya seperti ini. Kalau dalam 3 dimensi ya. Ini bentuk grafisnya dalam 3 dimensi. Jadi kita cari posisi minimanya, posisi terendah dari grafik ini ya. Berada di mana ya. Nah ini fungsinya fx sama dengan sigma I sampai D xi kuadrat, di mana I itu nilai dari setiap partikel yang ada di space 3 dimensi ini ya. Jadi itu persoalannya dicari titik minimalnya. Nah ini caranya, import tadi dialiaskan sebagai bs, kemudian fungsinya fx, kemudian baru ini yang saya maksud dengan parameternya ya, ada di dalam variable options. Seperti yang saya sebutkan ini ada C1, C2 yang diisikan berada di antara 0 sampai 1, yaitu 0,5 untuk C1, 0,3 untuk C2, dan W-nya atau omega-nya 0,9. Apakah ini setiap
coding penyelesaian persoalan optimasi dengan PSO menggunakan parameter ini, enggak, ini random ya, terserah Anda. Tapi biasanya setiap orang punya pengalaman tersendiri sehingga bisa menentukan dengan lebih tepat ya. Karena semakin terlalu besar atau semakin terlalu kecil itu efeknya pada looping yang semakin lama. Ya, jadi pencarian posisi terbaiknya nanti akan semakin lama kalau kita tidak pas. Meskipun ini sebetulnya bebas ya. Jadi butuh pengalaman untuk menentukannya. Kemudian ini pemanggilan fungsinya, optimizernya. Ya, di sini diasumsikan jumlah partikelnya ada 10. Ya, ini partikelnya 10 berdimensi 2. Jadi ada 2 kali perhitungan untuk setiap individu dalam setiap T atau setiap looping. Ya. Kemudian optionnya diambil dari option ini. Option ini ya. Baru kemudian dicarikan base cost, base post ya. Ya, kita tinggal panggil aja fungsinya seperti ini. Optimizer, optimize fx pair, ini fungsinya tadi x kuadrat tadi. Dengan iterasinya sebanyak 100. Jadi kalau nanti iterasinya mencapai 100 dan errornya masih belum sesuai yang diharapkan, dia berhenti. Tapi kalau belum 100, errornya sudah mencapai yang diharapkan, sangat kecil ya, dia juga berhenti ya. Jadi ada 2 opsi. Oke, ini kalau di running ya, bentuk videonya di running, harusnya Anda kalau mencoba jadi seperti ini, baru instalasi ini ya, instalasi. Nah, saya langsung tunjukkan ketika dieksekusi dan divisualisasikan, karena uh, di dalam library ini juga ada function untuk visualisasi, akan didapatkan ini ya. Ini grafik dari cost functionnya ya, atau cost history-nya. Jadi semakin kecil semakin bagus ya. Ini dalam beberapa iterasi aja sampai iterasi ke-15 ini sudah jauh turun ya nilai errornya, sampai dia landai ini sampai 100. Ya, kalau sudah landai begini, ini kalau dilanjutkan loopingnya ya akan tetap segini, tidak akan turun lagi atau kecil sekali kemungkinan turunnya. Kemudian kalau dalam bentuk plotter, bagaimana bentuknya ini? Karena 2 dimensi ya bentuknya seperti ini ya. Kalau yang tadi yang saya tunjukkan ini kan 3 dimensi ya. 3 dimensi, kalau 2 dimensi seperti ini, dilihat dari atas. Jadi ini yang Anda lihat bergerak-gerak itu adalah partikelnya ya, secara acak. Seperti burung yang vlog itu ya, nyari posisi. Sampai menuju di satu titik, di mana titik itu adalah titik minima dari x kuadrat atau fungsi spare-nya. Ya, gitu. Nah, ini kalau dalam bentuk 3D-nya. Dan ini pergerakan partikelnya. Partikelnya harusnya ada 10 nih. Coba kita lihat lagi di codingnya. Kok banyak ini? Berarti sudah dirubah ya. Kita lihat. Ya, 50. Partikelnya sudah dirubah menjadi 50 nih. Sehingga makanya tadi kok kelihatan banyak. Bintik-bintiknya ini jumlahnya 50. Ya, ini visualisasi saja, tapi yang terpenting adalah hasil akhir dari optimasi dengan PSO itu adalah ini. Adalah ini base core dan base optionnya. Jadi menentukan berapa C1-nya, berapa C2-nya. Ya. Dan W-nya juga. Ini kalau dibuat C1 dan C2 di-update ya. Di-update untuk mendapatkan nilai terbaik. Itu kira-kira gambarannya ya. Ya, ini sekedar wawasan saja, Anda boleh mencobanya. Saya sarankan, tapi tidak pun tidak masalah, karena yang terpenting bagi saya ada
Anda memahami konsepnya seperti yang sudah saya jelaskan minggu sebelumnya, konsep bagaimana kecerdasan sosial dari makhluk hidup, dalam hal ini burung atau ikan atau apapun yang bergerak bersama-sama, itu bisa ditirukan, artificial ya. Kecerdasan sosialnya di artificialkan, kemudian diimplementasikan dalam coding, diterapkan untuk kepentingan manusia dalam hal optimasi. Tentu saja yang menggunakan eh, mesin komputasi. Gitu ya. Oke, nanti mungkin kalau dalam pertemuan tatap muka kita bisa langsung berdiskusi ya, belajar bareng, tidak terlalu dalam nggak masalah, karena nanti kalau Anda mendalaminya bisa Anda gunakan dalam metode yang Anda pakai di tugas akhir misalnya, maka secara otomatis Anda akan belajar lebih dalam ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.